Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rani, Bu Nibras, dan teman-teman K1 S1 Akuntansi. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan metodologi penelitian akuntansi dengan bab kerja lapangan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama, Ailin Okta Azalia dengan NPM 20101040005. Yang kedua, Yusuf Torik Rabani dengan NPM 20101040007. Yang ketiga, Miranda Jian Fitriana Adi dengan NPM 20101040027. Yang keempat, Krisna Rizky Adi Batula dengan NPM 20101040031. Dan yang terakhir, Yuda Arya Dwi Kusuma dengan NPM 20101040042. Bentuk penelitian lapangan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, partisipan lengkap. Jenis penelitian ini dapat mengambil salah satu dari 2 bentuk, yaitu yang pertama, partisipan sebagai pengamat, di mana peran pengamat sebagai peneliti disembunyikan dari organisasi partisipan. Yang kedua, observer sebagai partisipan, di mana observer adalah anggota organisasi yang ada dan melakukan penelitian di organisasi tersebut. Bentuk yang kedua yaitu partisipan pengamat. Pada bentuk penelitian ini, pengamat tidak memiliki kontak dengan subjek yang diteliti. Pendekatan antropologi semacam ini hampir tidak dikenal di dunia literatur akuntansi. Bentuk yang ketiga yaitu pengamat lengkap. Skenario yang paling umum disinilah peneliti berinteraksi dengan anggota organisasi dalam usaha kolaboratif. Hal ini sering disebut penelitian tindakan, di mana partisipasi biasanya aktif di kedua sisi dan lebih dari sekedar proyek konsultasi atau latihan pemecahan masalah di perusahaan. Penelitian ini dipadu oleh teori dalam memeriksa proses perubahan, memungkinkan antisipasi konsekuensi, dan juga hasil. Metode studi kasus. Rian tahun 1992 membedakan 5 kategori studi kasus akuntansi. Yang pertama, deskriptif, di mana praktik saat ini dijelaskan dalam hal prosedur yang diadopsi. Studi mungkin berusaha untuk memberikan praktik terbaik atau berhasil label ke situs atau perusahaan tertentu. Yang kedua, ilustrasi, di mana para peneliti mengeksplorasi implementasi dan hasilnya terkait dengan praktik inovatif. Ketiga, eksperimental, di mana penelitian menyangkut pelaksanaan eksperimen di lapangan, di mana perlakuan baru diterapkan pada subunit situs. Contoh jenis penelitian ini tetap sangat jarang dalam literatur akuntansi. Yang keempat, eksplorasi, di mana peneliti melakukan penyelidikan awal tentang bagaimana dan mengapa praktik tertentu diadopsi. Penelitian semacam itu mungkin sulit untuk dipublikasikan dengan sendirinya, kecuali jika penelitian tersebut memberikan kontribusi yang jelas terhadap teori atau metode. Kemudian yang kelima, explanatory, di mana penelitian berusaha memberikan penjelasan yang meyakinkan yang membenarkan pilihan praktik dari dan memvalidasi pengembangan teori. Namun peluang atau upaya untuk menggeneralisir temuan sangat jarang terjadi. Yin tahun 1984 menekankan bahwa lokasi studi kasus tidak boleh dipilih karena mereka mewakili dalam beberapa hal, karena peneliti tidak boleh peduli dengan menghasilkan generalisasi statistik. Sebaliknya, ia menyarankan bahwa generalisasi teoritis lebih penting. Dia membandingkan penelitian studi kasus dengan penelitian eksperimental, di mana dengan yang terakhir kita mulai dengan teori, merancang instrumen untuk menguji teori, dan kemudian memilih sampel yang representatif dari kasus yang akan dikenakan perawatan eksperimental alternatif. Merchant dan Simon memberikan contoh studi yang memasukkan data dari berbagai sumber. Penerapan beberapa metode disebut triangulasi dan menawarkan kesempatan untuk mengakses sumber yang berbeda, baik untuk metode penelitian umum dan dengan metode yang berbeda. Yang pertama, triangulasi dalam metode yang menggabungkan peneliti, pewawancara, dan lokasi survei yang berbeda. Kedua, triangulasi antar metode,
yang menggabungkan hasil yang berbeda dari wawancara, survei, dan pengumpulan data arsip dan dapat mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Protokol analisis kualitatif. Bentuk ekstrim bias penelitian lapangan. Yang pertama, keengganan untuk mengumpulkan data dan melaporkan data kuantitatif. Dan yang kedua, yaitu kecenderungan untuk mengubah semua data kualitatif menjadi data kuantitatif. Mason menekankan bahwa data kuantitatif dan kualitatif adalah sumber pelengkap yang harus digabungkan untuk memanfaatkan kekayaan temuan kualitatif dan potensi ketelitian dan peningkatan kredibilitas ketemuan kuantitatif. Penggunaan protokol analisis sistematis seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman pada tahun 1994 meningkatkan kepercayaan pada ketidakberpihakan analisis kualitatif karena yang pertama, menyediakan rantai bukti dari transkrip hingga hasil analisis. Yang kedua, memastikan bahwa semua kasus digunakan dalam evaluasi proporsi data, mencegah eliminasi berbasis wawancara yang dapat menimbulkan bias yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu menyediakan kerangka kerja analitis di mana hipotesis dapat diuji. Peneliti lapangan mencoba menggunakan sekumpulan kecil data kasus untuk mengilustrasikan dan mendukung argumen teoritis yang lebih umum. Namun terlepas dari metode penelitian yang digunakan, kemampuan untuk membuat generalisasi yang luas dari satu studi tertentu terbatas. Ketika mengevaluasi validitas eksternal dari studi lapangan, hasilnya harus dipertimbangkan dalam konteks studi lain yang meneliti pertanyaan serupa dalam pengaturan yang berbeda-beda. Silverman pada tahun 1985 mengemukakan tipologi yang terdiri dari 3 pendekatan alternatif untuk penelitian etnografi, yaitu yang pertama adalah antropologi kognitif, yaitu penelitian yang berfokus pada kompetensi individu dalam berkomunikasi dalam budaya yang diteliti, yaitu cara para aktor dapat berkomunikasi dan berperilaku sehingga membuat mereka dapat diterima oleh kelompok lainnya. Kemudian pada studi Dan pada tahun 1991 tentang pergeseran budaya British Rail dari teknik keuangan atau akuntansi, memberikan contoh pendekatan ini dalam literatur akuntansi. Yang kedua yaitu interaksionisme simbolik, yaitu penelitian tentang cara aktor mengubah budaya organisasi tempat mereka terlibat, seperti studi Preston pada 1986 tentang pemrosesan informasi manajemen di divisi plastik besar. Sebagai partisipan pengamat memberikan contoh pendekatan ini. Kemudian yang ketiga adalah etnometodologi, yaitu penelitian yang kurang memperhatikan pendekatan komunikasi dan interaksi atas dan lebih memperhatikan perilaku sosial para aktor yang terlibat dan interpretasi mereka terhadap hasil. Seperti pada studi Johnson pada 1982 tentang perilaku anggaran memberikan contoh pendekatan ini dalam literatur akuntansi. Selanjutnya yaitu mengenai ciri umum label alternatif adalah yang pertama, definisi fenomena yang sedang diselidiki dengan harapan awal. Yang kedua, penjelasan hipotesis tentang fenomena tersebut. Yang ketiga adalah pemeriksaan berurutan kasus untuk menentukan sejauh mana mereka sesuai dengan penjelasan hipotesis. Yang keempat adalah di mana variasi diamati, modifikasi definisi fenomena, karakteristik kasus, dan reformulasi hipotesis apapun dalam terangan pengamatan. Yang kelima yaitu pemeriksaan sejumlah kecil insiden fenomena atau kasus untuk mengidentifikasi fitur dan titik varians bersama. Yang selanjutnya yaitu spekulasi tentang alasan untuk pengamatan berkelanjutan dari kasus-kasus menyimpang. Yang terakhir adalah kelanjutan dengan latihan reformulasi untuk kasus-kasus berturut-turut sampai model universal dapat ditetapkan yang sesuai dengan jumlah besar pengamatan. Fitur-fitur tertentu dari proses partisipan dan pengamat dapat diidentifikasi yang mungkin dianggap sebagai kerugian dan juga membahayakan validitas hasil penelitian dan perkembangan teoritis selanjutnya. Fitur-fitur tersebut itu ada kedekatan dengan peristiwa unik, kedekatan terbatas untuk mengklarifikasi dan menggeneralisasikan data, ketidakterwakilan sampel, kehadiran aktual peneliti yang mungkin dengan sendirinya mendistorsi pengamat, perlakuan pengamat yang tidak biasa sebagai tipikal, pengamatan pribadi subjektif yang mungkin memiliki validitas terbatas, dan yang terakhir yaitu situs host yang dapat memblokir akses kepada subjek penelitian. Sejumlah karakteristik umum yang terlihat jelas pada protokol analisis kualitatif yaitu ada norma, nilai, kode etik, dan asumsi peneliti, dampak penelitian terhadap spesifikasi masalah, strategi,
dan metodologi penelitian. Yang ketiga ada konteks politik di mana peneliti beroperasi. Yang keempat ada kendala sumber daya yang menghambat penelitian. Dan yang terakhir ada kontingensi atau peluang selama penelitian, terutama akses kepada pendanaan dan juga organisasi tuan rumah. Untuk materi selanjutnya yaitu grounded theory. Grounded theory ini dirancang untuk mengelola dan juga mengendalikan potensi bias dalam membangun teori dari data empiris, menyediakan metode yang terutama non-kuantitatif, dan juga dirancang untuk menemukan makna laten atau tertanam dalam data. Kemudian, yang selanjutnya yaitu terdapat akibat dari bentuk-bentuk alternatif ground theory yang telah dikembangkan. Yang pertama itu ada pendekatan dasar Glaser dan Strauss pada tahun 1967 yang dibumbui oleh Glaser, yaitu misalnya Glaser tahun 1992 yang menekankan pendekatan individual dan gaya pribadi. Yang kedua, itu ada pendekatan Strauss dan Corbin pada tahun 1990. Ini mengikuti Strauss pada tahun 1987 yang jauh lebih terstruktur dan perspektif dan bisa dibilang lebih dapat diterima oleh peneliti positivis. Dan yang terakhir, yaitu mengenai analisis protokol verbal. Yang pertama itu ada Slovic pada tahun 1969. Ini memberikan dasar untuk penggunaan protokol verbal sebagai metode pengumpulan data dalam latihan penilaian. Isi dari protokol verbal ini memberikan dasar untuk pemetaan proses keputusan dan perilaku pemecahan masalah untuk setiap mata pelajaran. Yang kedua itu ada dari Anderson dan Potter pada tahun 1998. Ini menyarankan bahwa analisis regresi dan analisis protokol verbal adalah metode yang saling melengkapi, karena masing-masing berkontribusi pada pengembangan model dalam analisis perilaku pengambilan keputusan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kekurangan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.